Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita sudah mengelilingi semuanya. Laras, kamu harus segera pulang untuk tidur siang, ujar Aaron dengan lembut. Aaron mengelus hidung Prisa sambil bertanya, apakah kamu tidak mengantuk? Kita harus memberitahu Askara. Jangan pergi seenaknya saja, ujar Prisa. Tidak perlu, ayo, pergi, ujar Aaron. Aaron sadar kalau tujuannya tidak akan tercapai di tempat ini. Dia segera membalikkan tubuhnya, kemudian beranjak pergi. Laras merasa tak berdaya. Dia hanya bisa mengikuti Aaron dari belakang. Hendra mendekat, kemudian berkata, Tuan muda kedua, Nona Laras. Nona, Tuan Askara ingin memberikanmu sesuatu. Memangnya apa yang tidak sanggup kami beli sendiri? Tanya Aaron. Aku juga tidak tahu, ujar Hendra dengan sopan. Oh iya, Tuan berpesan kalau Tuan muda kedua boleh ikut. Tenang saja. Laras memandang Aaron dengan tatapan menyalahkan. Jangan selalu berpikiran buruk kepada orang lain. Aaron ingin memberitahu Laras kalau Askara memang adalah orang yang penuh dengan niat jahat. Aaron terpaksa membiarkan Askara. Dia harus menjaga imagenya di mata Laras. Aaron menarik tangan Laras saat Laras ingin beranjak masuk ke dalam ruangan Askara. Kamu di sini saja. Aku akan mengambilnya, ujar Aaron, kemudian berjalan ke depan Hendra. Hendra memiliki tinggi 1,83 cm, sedangkan Aaron memiliki tinggi 1,9 cm. Hendra tampak sangat pendek saat berhadapan dengan Aaron. Hendra berusaha tenang menghadapi intimidasi ini. Dia mendorong kacamatanya, kemudian tersenyum dengan ramah, baik. Laras melihat Aaron beranjak masuk ke dalam lift. Dia tahu isi hati Aaron. Aaron tidak ingin Laras bertemu dengan Askara. Laras berpikir barang apa yang ingin Askara berikan kepadanya. Laras menyentuh kalung yang tergantung di lehernya. Apakah Askara ingin memberikannya berlian atau perhiasan? Apakah itu adalah cara Askara untuk mendapatkan wanita? Nona Laras. Laras tertegun sejenak, kemudian menolehkan kepalanya. Dia melihat pengawal Askara. Ada apa? Tuan Askara mempersilahkan Nona untuk berjalan-jalan di area Barat Daya. Barat Daya adalah area yang paling maju di kota A. Setiap orang yang datang ke kota A pasti akan mengunjungi area Barat Daya, ujar pengawal. Laras berpikir sejenak. Dia merasa kalau mall yang dikunjungi tempo hari sudah cukup maju dan besar. Ternyata masih ada yang lebih maju dan mewah. Nona Laras, aku bisa membawamu ke sana sekarang juga. Laras beranjak masuk ke dalam mobil, kemudian bertanya, apakah Askara sengaja memisahkan aku dan kakakku? Pengawal tidak tahu harus menjawab apa. Dia memang jago berkelahi, tetapi tidak jagi berbicara. Entah apa yang Askara lakukan jika sampai dia salah menjawab. Laras tidak mengharapkan jawab dari pengawal. Dia tahu kalau pengawal tidak bisa menjawab pertanyaannya. Ternyata Askara bukanlah orang biasa. Dia mengelabui kakak kedua dan berhasil. Pria ini tidak bisa disepelekan. Sulit untuk mengetahui isi pikiran pria tersebut. Aaron beranjak masuk ke dalam ruangan Askara. Askara memandang ke arah Aaron dengan mengerutkan dahi. Berikan saja kepadaku. Askara berjalan mendekati Aaron, kemudian memberikannya sebuah ponsel. Ponsel ini adalah ponsel keluaran terbaru. Sangat tipis dan elegan. Aaron menatap Askara dengan tatapan dingin. Prisa tidak memiliki ponsel. Tidak aman kalau dia pergi sendirian. Ada aku. Dia sangat aman. Tidak ada orang yang berani mendekatinya, ujar Aaron dengan angkuh. Askara mengerti maksud ucapan Aaron, tetapi dia tidak memperdulikannya. Kota A cukup besar. Tidak aman kalau tidak membawa ponsel. Kalau kamu tidak bersedia, maka aku akan memberikannya sendiri. Aaron menatap Askara dengan tatapan dingin dan tajam, kemudian mengambil sel tersebut. Aaron memperingati Askara, Askara, dengarkan baik-baik. Laras adalah anggota keluarga Dominic. Jangan macam-macam. Aku tidak akan membiarkan kejadian di ruang ganti terjadi untuk kedua kalinya.
Aaron membalikkan badan, kemudian beranjak pergi. Meskipun dia adalah anggota keluarga Dominic, tetapi aku tetap berterima kasih kepada kalian yang telah menyelamatkannya. Aku akan memperlakukannya puluhan hingga ratusan lebih baik dari sebelumnya. Dulu aku tidak memperlakukannya dengan baik. Tidak perlu. Dia sudah merasa cukup dengan memiliki ketiga kakaknya, ujar Aaron dan berjalan keluar. Aaron berjalan keluar dari lift. Dia tidak melihat keberadaan Laras. Aaron mengingat kemunculan Hendra, ponsel yang diberikan oleh Askara dan hilangnya Laras. Wajah Aaron sangat murka. Dia langsung berlari ke arah parkiran. Askara pasti sudah tidak berada di dalam ruangannya. Dia pasti sedang bersiap-siap untuk menemui Laras. Askara memiliki banyak mobil. Ternyata Askara sudah memperhitungkan semua ini. Pintar juga Askara. Aaron sangat kesal. Dia ingin sekali menghancurkan King Group pada saat ini juga. Laras tiba di area barat daya. Dia beranjak keluar dari mobil. Daerah ini sangat mewah. Asia Tenggara tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan daerah ini. Daerah ini bahkan lebih mewah daripada semua tempat-tempat yang pernah dia dan Askara kunjungi. Daerah ini tampak sangat baru. Area baru selesai dibangun pada tahun lalu, ujar pengawal yang seolah bisa membaca pikiran Laras. Tahun lalu, tanya Laras dengan terkejut. Terdapat banyak pertokoan, tempat wisata dan pemandangan yang menakjubkan dalam waktu sesingkat itu. Pasti banyak orang yang telah mereservasi tempat sebelum daerah ini selesai dibangun. Semua brand-brand besar pasti berkumpul di tempat ini. Barang-barang bermerek bukanlah hal yang asing bagi Laras. Dia mendapatkan semua yang dia inginkan sejak kecil. Dia tidak perlu bersusah payah bekerja untuk membeli barang yang dia mau. Brand-brand besar akan mengirimkan barang-barang terbaik untuk Laras pilih. Tujuan Laras ke sini adalah untuk melihat dunia. Di mana Askara? Apakah aku harus menunggu Askara di tempat ini? Tuan Askara berpesan kalau Nona boleh berjalan-jalan di sini sambil menunggunya. Berjalan-jalan. Apakah dia bisa menemukanku? Tanya Laras. Nona Laras, tenang saja. Tuan Askara pasti bisa menemukan Nona, ujar pengawal dengan sopan. Laras merasa ide ini cukup menyenangkan. Dia pun berkata, jangan melapor atau meneleponnya. Aku ingin tahu apakah dia bisa menemukanku. Baik, Laras merasa sangat bersemangat. Bukankah ini adalah permainan petak umpet? Apakah Askara bisa menemukan Laras di tengah keramaian seperti ini? Bagaimana caranya? Apakah takdir akan mempertemukan mereka? Laras tertawa ketika memikirkan hal ini. Laras berjalan-jalan. Setiap toko-toko di daerah ini sangat mewah. Tampaknya barang-barang menengah ke bawah tidak bisa masuk ke daerah ini. Ternyata kota A adalah tempat yang sangat menakjubkan. Semua barang-barang di tempat ini pasti sangat mahal. Laras melihat sebuah toko branded, kemudian beranjak masuk. Di dalam toko tersebut terdapat dua orang wanita. Salah seorang wanita ingin menyambut Laras, tetapi ditahan oleh wanita lainnya. Dia menggelengkan kepala dengan tatapan menghina. Laras tidak memperhatikannya. Dia melihat baju-baju yang berada di dalam toko tersebut. Semua baju di toko ini tampak sangat bagus. Dia ingin membelinya jika ada yang disukainya. Laras mengelilingi toko, kemudian mengambil sebuah gaun. Dia melihat gaun tersebut dengan teliti. Warna gaun ini tampak terlalu gelap. Laras pun mengembalikan gaun tersebut. Salah seorang wanita mendekati Laras dan bertanya, apakah ada yang kamu suka? Belum ada, jawab Laras. Apakah sudah cukup melihat-lihatnya? Cepat pergi. Kamu tidak mampu membelinya. Aku bisa melihat itu. Laras melihat wanita modis yang berada di hadapannya. Pertama kalinya ada orang yang mengatakan kalau Laras tidak mampu membeli pakaian ini. Kenapa kamu mengatakan kalau aku tidak mampu membeli pakaian ini? Tanya Laras dengan penasaran. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.